Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5, mana suaranya? Iya, iya, oh. Lihat kanan dan kirinya. Iya, iya, oh. Adakah kursi tak berpunya? Tidak, tidak, tidak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, masuk semua ya, terima kasih. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama dulu ya. Silakan Bila, pimpin doanya. Duduk siap. Siap. Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan taqabbalan. Amin. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Tanah airku. Tanah tumpah darahku. Indonesia Raya. Merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya. Merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Selesai, silakan duduk kembali. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini di hari Jumat di tanggal 1 Agustus ya. Gak kerasa ya, udah masuk ke bulan Agustus, udah di awal bulan lagi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Hari ini kita akan belajar mengenai coding dan kecerdasan artifisial. Apa itu coding? Apa itu kecerdasan artifisial? Oke, kelas 5 di tahun ini akan menerima materi pelajaran khusus tentang coding dan kecerdasan artifisial. Ada yang tahu kecerdasan artifisial itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Kalian pernah coba pasti. Kalau kecerdasan artifisial bahasa Inggrisnya itu AI. Tahu AI? Oh, pernah ngeliat gambar-gambar tungtung sahur, balerina cappuccino? Itu hasil dari AI. Kalian tahu lagunya hafal ya? Pasti. Ya, dan kita masuk ke modul 2. Modul 2 yaitu berpikir komputasional. Jadi di dalam coding itu ada berpikir komputasional. Apa itu? Tadi coding apa ya? Kecerdasan artifisial apa ya? Nah, apa itu coding dan kecerdasan artifisial? Coding adalah proses menulis instruksi untuk komputer agar dapat melakukan tugas tertentu. Emang buat komputer aja? Tidak. Buat manusia juga bisa nggak pakai coding? Di kodean, mun ieu mah geningan digituin. Ya kan kalian gitu. Tuh si bestie kamu itu pakai kode nggak? Kode kan? Ya. Kalau kita hari ini pakai baju pramuka, ada kode nggak di dalam pramuka? Sandi ya namanya. Sandi apa? Sandi Morse. Terus sandi rumput. KA bahasa Indonesia, AI bahasa Inggris ya. Adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan mesin yang mampu berpikir dan belajar seperti manusia menurut hashtag Coding Indonesia. Tuh, jadi kalian pernah pakai di WA ada Teteh Meta, AA Meta. Kalau cewek manggilnya AA mungkin ya buat curhat. Kalau cowok manggilnya Teteh. Teteh Meta. Nanyain tugas dari Meta bukan? Di WA. Sebutkan 5 jenis hewan herbivora. Cenah. Keluar semua di situ. Itu menggunakan AI atau KA, kecerdasan artifisial. Di dalam situ ada kode-kodenya. Jadi ada ngasih tahu, yuk keluarin kata-kata ini gitu. Nah, selanjutnya
Apa hubungan coding dan kecerdasan artifisial? Ada hubungannya, hubungan sangat erat. Selayaknya kamu dengan sahabat kamu, bestie tidak bisa dipisahkan oleh apapun kecuali Allah yang memisahkan. Apa itu? Meninggal dunia baru berpisah kan gitu ya. Coding adalah alat yang digunakan untuk membangun dan mengimplementasikan sistem KA. KA itu apa tadi? AI. KA kepanjangan dari kecerdasan artifisial. Untuk menciptakan KA diperlukan pemahaman dan keterampilan dalam coding. Dengan kata lain, coding adalah dasar dari membangun KA. Jadi kalau membangun rumah, membangun gedung, dasarnya apa dulu? Tanah dulu kan, beli tanah, nggak ujuk-ujuk langsung bangun. Kalau bangun di tanah orang jadi sengketa, ya jadi ribut. Jadi dibeli tanah dulu, udah dibeli tanah apa yang dilakukan? Beli bahan bangunan kalau uangnya sudah ada. Kalau belum ada, gak usah dibangun, kata Putra katanya. Kalau nggak ada, apa yang dilakukan? Masa udah beli tanah mau bangun rumah, kita tidak melakukan apa-apa lagi? Bikin ladang singkong bisa, supaya menghasilkan apa? Betul, menghasilkan uang. Kalau sudah uangnya terkumpul dari ladang singkong, baru bisa beli bahan bangunan. Bahan bangunannya apa aja sih? Semen, bata, besi, genteng, tanah, pasir ya, bukan tanah, pasir. Apa pentingnya coding di era digital? Hari ini kita sudah memasuki ke era digital. Era digital itu apa sih? Segala sesuatu mudah. Ya, mau beli makan, jangan nyebutin itu ya. Soalnya kita nggak jadi disponsorin. Tadi mau disponsori sama si yang warna oranye, cuman nggak jadi, cina kontraknya kecil jadinya akhirnya kita pakai itu aja, sponsor teteh kantin. Oke? Ya, apa coba kamu mau beli makan pakai apa? Udah depan rumah, nenek, cina gitu. Makanan nyampe rumah. Kalau kamu cari tugas, lewat apa biasanya? Google. Kalau kamu mau nonton film, kalau dulu mah harus beli CD, VCD, bahkan sampai bajakan. Kalau sekarang nonton film lewat mana? YouTube. Selain YouTube, Netflix, Disney Hotstar, TikTok. Iya bener. Terus sekarang yang viral-viral mudah tersebar beritanya berkat bantuan digital atau internet. Kamu cari kamus. Kalau zaman ibu dulu bawa kamus kemana-mana. Kamus teh banyak, tebal-tebal. Kalau kamu sekarang nyari kamus pakai apa? Meta atau Google. Bahkan di Google ada website khusus untuk kamus, kbbi.com. Itu kamus online di situ. Nge-translate bahasa. Program pemerintah seperti coding dan KA bertujuan untuk membekali generasi muda dengan keterampilan ini. Jadi makanya coding mulai tahun ini masuk di kelas 5 dan 6 fase C. Jadi di kelas 5 dan kelas 6 hanya baru mengenalkan, belum menciptakan. Nanti kalau sudah menciptakan itu di tingkat SMP dan SMA. Nanti kamu akan membuat mesin sederhana. Mesin sederhana, misalkan vacuum cleaner tapi pakai sikat baju, jalannya pakai baterai. Itu udah ada. Bahkan ada anak TK yang pernah ngerakit karena ayahnya dulu bekerja dia bekerja di digital. Nah sekarang jadi konten kreator mudah nggak? Jadi artis mudah nggak? Enggak. Mudah jadi artis sekarang. Tinggal viral di TikTok dan Instagram. Ya. Udah jadi artis kan? Ada tabrakan, ada kecelakaan, ya berita langsung tersebar. Ya, mudah kan? Kalau dulu kamu mau baca berita, nonton TV atau enggak baca koran. Sekarang koran masih ada enggak? Berpikir komputasional. Jadi di dalam coding
ada berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional merupakan proses kognitif. Berarti proses berpikir. Kognitif teh berarti pengetahuan atau pemikiran yang melibatkan penalaran logis, di mana masalah dipecahkan, adanya artefak atau prosedur dan sistem lebih dipahami menurut Sismadia et al. 2015. Computational thinking, pemikiran yang melibatkan penalaran logis. Penalaran logis, jadi masuk akal nggak? Ini teh gitu. Kenapa sih gitu? Ini nyambung nggak sih gitu? Seperti contohnya misalkan apa ya? Kalau kalian oh itu bener-bener Tung Sahur, Balerina Cappuccina, Bombardiro, Korkodio, si Banana itu anak ibu mau makan pisang gara-gara itu, gara-gara ngeliat si Panse jadi kayak pisang, jadi dia makan monyet ngerasanya itu, nggak tahu dia jadi begitu. Nah itu menurut kalian mungkin nggak? Ada nggak terjadi nggak itu? Logikanya jalan nggak itu? Misalkan emang mungkin ya buaya jadi pesawat, Bombardiro, Korkodilo? Tidak. Bana Cappuccina, Balerina mungkin nggak sih? Ada bentuknya aslinya, wujudnya? Ada mungkinnya pas kamu beli cappuccino gelasnya dierokin gitu ya, sama dikakiin pakai kaki Barbie, dipotong, dilem tembak gitu ya. Kalau Bombardiro, Korkodilo kayaknya mungkin deh, pesawat tentara digambar buaya jadi ada di atas buayanya gitu kan ya. Mungkin nggak? Mungkin. Kalau itu ya digambar mah ya, kalau digambar dicat mah mungkin kan. Mobil jadi si penguin mungkin kan. Menanyakan kepada siapa? Coba ibu mau menanyakan kepada orang lain. Menanyakan kepada orang lain. Oke, good job. Selain itu, selain menanyakan kepada orang lain, apa yang harus kamu lakukan di saat kamu sudah tersesat? Cari Google Map. Apa? Cari di Google Map. Mencari di Google Map. Good, itu secara digital. Terus ternyata kita nggak bisa baca Google Map-nya. Apa yang kamu lakukan? Kita jemput ke orang lain. Apa? Kita jemput ke orang di rumah. Apa? Minta jemput ke orang di rumah. Minta jemput ke orang di rumah. Oke, boleh. Solusinya boleh. Kembali dulu ke rumah ya. Kembali dulu ke rumah. Boleh kembali dulu ke awal, nggak apa-apa. Kembali ke awal, nanti setelah kembali ke awal kita ulangi lagi untuk menemukan jalan yang benar. Good, nice. Tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Suaranya dong. Keren, bagus. Dari berpikir komputasional ada 4 landasan, yaitu dekomposisi, pattern recognition, abstraction, dan algoritma. Apa sih kita teh cenanya? Jadi dari semua kegiatan berpikir komputasional pasti akan menyangkut dengan 4 konsep landasan ini. Kalau ke dekomposisi membagi dari yang tidak penting menjadi yang penting semua. Kalau dekomposisi, misalkan kamu punya pulpen, pensil, penghapus banyak. Mana ya alat tulis ibu? Kebetulan ibu bawa setoko alat tulisnya, ya. Nah, ini banyak ya. Kita dekomposisi, bagaimana mendekomposisinya? Ada spidol, ada pulpen, ada pensil. Berarti membaginya bagaimana? Dari ini kan besar, dibagi ke yang kecil. Berarti dipisah. Spidol gitu ya, pulpen, pensil. Ini namanya dekomposisi. Kalau ini pattern recognition itu kamu pernah pakai kunci handphone yang pola? Ada polanya? Kunci rumah ada polanya? Ya sekarang mah kunci rumah teh
kunci rumah orang-orang ini tuh ya, pakai sidik jari, pakai retina, pakai angka, pin. Ke ATM, pernah ke ATM? Ngambil uang? Nemenin mama, bukan ngambil uang sendiri, nemenin mama ya. Ada pinnya dimasukkan. Nah, itu termasuk ke dalam pola pattern recognition. Kalau di matematika mah perkalian. 1 kali 2, 2, tambah lagi 2, tambah lagi 2, ya kan? Betul? Nah, itu pola namanya. Abstraction. Abstraksi itu menyaring informasi penting dan mengabaikan yang tidak relevan. Nah, tadi menyampaikan informasi penting. Contohnya ini alat penting bukan? Penting. Alat penting anak sekolah tuh apa aja sih? Buku, pensil, pulpen, penghapus, tas. Tapi di dalam tas itu ada lipstik. Wah. Berarti itu penting nggak? Tidak. Buat anak sekolah? Tidak. Ada handphone? Tidak. Anak sekolah perlu handphone? Perlu kalau dibutuhkan atau disuruh sama ibu. Kalau misalkan di dalam tas ada sampah permen, apa yang kamu lakukan? Dibuang. Iya, nah itu namanya abstraksi. Itu jadi kamu harus mempunyai adab, menggunakan digital juga ada adabnya. Tujuan dari pembelajaran ini, 1, kamu mampu menjelaskan pengertian dan pentingnya berpikir komputasional. 2, mengidentifikasi prinsip dasar berpikir komputasional. 3, menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam aktivitas sederhana. Yang keempat, menjelaskan hubungan berpikir komputasional dengan coding dan KA. Tadi depan udah ya materinya. Tujuannya ini. Jadi kamu silakan nanti diulang kembali pelajaran ini, materi ini, oke? Selanjutnya, kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh kita hari ini adalah plug. Plug itu apa? Menggunakan alat, yaitu TV interaktif, laptop, dan handphone. Ini namanya alat, plug. Unplug tidak menggunakan alat, yaitu kita akan bermain peran. Nanti perannya apa ya? Ada yang jadi Upin, ada yang jadi Ipin. Mungkin nggak? Mungkin aja. Oke. Siap menerima tantangan? Siap. Siap menerima tantangan? Siap. Apa itu tantangannya? Oke. Perwakilan 1 orang di tiap 1 kelompok untuk mencoba game secara plug. Pelan-pelan. Awas ditrum. Nah, lihat di sini ada truk sampah dan tong sampah. Apa yang akan Agna lakukan? Truk sampah ini untuk mengambil sampahnya harus gimana dulu? Maju, terus. Apalagi cenah? Tapi kok nggak jalan sih? Nah, yuk, terus apalagi yang Agna lakukan? Oke. Loading ya, loading nggak apa-apa. Terus apalagi yang harus Agna lakukan? Yuk, udah ini apa? Pijit, go, silakan coba. Nah, oke, lepas 1 terselesaikan. Tepuk tangan untuk Agna. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 mana kelompok 2? Sok, perwakilan siapa? 1 orang. Yuk. Silakan. Tekan tombol next. Nah, sekarang truk sampah di sini, ini ada sampah di sini. Apa yang harus kamu lakukan? Yuk.
Tar dulu. Nah, pelan-pelan. Udah itu kemana lagi? Oke. Terus? Oke. Lalu? Oke. Lalu? Go, kita coba. Mundur. Iya. Tepuk tangan buat 3. Silakan kelompok 3. Melakukan kegiatan unplug secara berkelompok. Sebelum itu, simak video berikut sebagai rekomendasi. Sebagai ide. Nah. Loading. Kanan 2 langkah, belok 1, 2 gitu. Boleh pakai ini, boleh pakai instruksi tangan, boleh pakai petikan. Tapi ada bedanya nggak sih? Kayaknya nggak ada bedanya, samar malah jadi samar. Atau nggak boleh pegang telinga, boleh. Yang nggak boleh ditonjok, di WWF gitu ya. Jangan ya. Maju gitu ya. Oke? Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Ada lembar kerjanya akan Ibu berikan kepada setiap kelompok. Nah, mana salah? Lembar kerjanya. Nah, ini ya. Truk sampah, pengambil sampah dan tempat sampahnya. Sesuai dengan tema kita hari ini, berpikir komputasional melalui sequence dengan tema menyelesaikan permasalahan kebersihan di kelas, kebersihan dan kerapihan di kelas. Oke, namanya ditulis. Ibu bagikan dulu sebelum Ibu menjelaskan LKPD-nya deh, supaya kalian melihat semua. Alat kebersihan, sapu, lapel, pengki, gitu kan ya. Begitu. Nah, nanti setelah disepakati dan dikomunikasikan, kelompok silakan lakukan kegiatan sesuai dengan rekomendasi yang disajikan di awal pelajaran. Oke? Paham? Silakan berdiskusi. Ibu beri waktu diskusi selama 10 menitan. Tugas apa yang akan diselesaikan. Setelah disepakati dan dikomunikasikan dengan kelompok, silahkan lakukan kegiatan yang sesuai dengan rekomendasi yang sudah disajikan di awal pembelajaran. Oke, sekarang kalian tentukan siapa yang mau jadi supir dan truk sampahnya. Bibil Akbar. Silakan. Bibil Akbar. Supirnya siapa? Truk sampahnya berarti yang ditutup matanya. Yang jadi truk sampahnya adalah Tulis nomor 1 siapa itu. Reza. Jadi kalian misalkan Nizwa udah memberikan arahan maju 3 langkah tuh sudah nyampe tongkatnya, kasihin ke siapa temennya, nanti tinggal dirapihkan di belakang gitu. Oke? Tongkat. Oke. Apa Hana? Kenapa? Kalau ini teh namanya teh menepak. Iya, menepuk, ditepuk. Iya, jadi Presila ngasih ke Revi, ngasih ke Risti. Revi sama Risti dirapikan, disimpan kemana. Boleh misalkan kan ada kelompok 1 menyelesaikan tambang. Boleh si tongkat itu digabungkan dengan tambang, dibelit-belit, dirapikan supaya tidak berserakan. Tongkat dan tambangnya tidak berserakan. Jadi yang lainnya sama, bermain juga, cuma tidak ditutup matanya. Jadi berarti yang membereskannya semua. Gak usah, udah nomor 1 gini aja, supir dan truk. Nomor 2, sepakati perintahnya seperti apa yang akan kamu lakukan. Jadi Presila dan Nizwa harus koordinasi, dibantu dengan teman-teman. Apa yang harus dilakukan? Mau pakai cara ditepuk kepala tadi, atau pakai cara di maju 3 langkah. Nah, boleh, sok silakan ditepuk. Ngobrol sama teman sekelompoknya, mau ditepuk atau mau apa gitu, ya. Nah, tolong.
Sok silakan. Ayo, silakan supir dan truknya. Supirnya siapa? Ayo yang lain ngebantu nanti. Ayo, aku udah siap. Udah siap Hana, kelompok Hana sudah siap. Nanti satu-satu dulu. Iya bener kanan. Enggak. Bukan, ini kan udah bener aja gini. Belok kanan. Maju 3 langkah kata Juna. Berarti itu apa arahannya? Ada yang salah ya? Belok kanan 3 langkah. Tiga langkah. Tiga lagi. 3 lagi sudah. Tuang aja yang biasa, jangan kecil banget. Iya. Ambil sampah di bawah. Ambil sampah di bawah. Ayo, bantuin, bilang. Nah, jangan. Nanti nungguin arahan dari Reja. Sama Juna. Lagi. Ambil lagi. Sampai Yuk, Lagi? Katanya Lagi. jual teman. Lagi. Anu dikira Jun atau ayat ini? Ambil lagi gitu. Ambil lagi berapa gitu? Berapa sampah? Ambil lagi. Ya kan sesuai perintah dari Juna. Ambilnya langsung 3. Ambil 3 buku gitu. Kalian aja. Apa nih? Beda nih kayak. Apa? Ambil Yuk. buku 4 buku. Riko duduk dulu, Riko. Sayang duduk dulu. Ada truk sampah lagi depan. Gak apa-apa diamin aku. Enggak. Riko duduk, Riko. Duduk sayang Riko. Awas. Rizky duduk Ki. Bukunya silakan rapikan Agna. Bantu Rizky sama sekelompoknya dibantu. Bagaimana? Selesai Reja? Kan di situ. Satu lagi di bawah, satu lagi. Juna silakan duduk. Kalau yang sudah mempraktekkan silakan duduk. Apa ini? Sapu. Dah? Oh iya. Kasih ke temannya, nah pegang. Nah. San ikan. 2, 3. Ini kamu teh. Sedih. Oke, gak apa-apa. Disimpan di bawah, nanti kita coba satu-satu. Ini trial and error ya. Ditumpuk kayak gini gak apa-apa di bawah. Diam. Nanti aja ya, nanti lagi. Iya kan nanti. Iya latihan. Jangan acak-acakin lagi gini aja. Jadi sampah. Riko udah dapat arahan belum? Tahu asap belum nggak sih? Iya diem, jangan maju. Nanti kau bisa nabrak rumah orang. Di situ. Karunyang kek. Ayo ikutin aku ikut. Yuk. Boleh. Itu di situ. Oh ditepuk. Cara menepuknya gini kalau boleh ibu bantu. Misal 3 kali, 1, 2, 3. Berarti Riko maju 3 jangan. Kasih mana? Bener ulang. Boleh. Ayo ibu boleh tahu ibu masa ini. Nanti aja istirahat ya. Aku mau antar anak. Maju 3 langkah. Nah, oke. Berapa langkah Tata Cenah? 3. Boleh. 3 lagi kok. Lagi. Ini. Pundak kiri. Mau apa?
pantes maju Reja duduk, Reja jangan ganggu, nggak boleh. Itu dia kalau enggak Riko yang jadi supirnya aja, jadi truknya udah bingung. langkah lagi Mau kemana? mana aku peradaban aku ambil lagi Ini yang ini talinya, tali kan kelompok kalian talinya. Nah, sok apa? Agna jangan ngasih arahan, supirnya siapa? terus Bapak siapa? Kamu? udah balik Ya berarti. satu Nah, lalu ya lu silakan duduk yang sudah mencoba trial and errornya, duduk dulu. Nah, ada berapa itu? 2 Silakan temannya bantu. Nah, Fitri silakan. Kau udah ambil, duduk lagi. Oke, duduk di kursinya. jangan dulu Oke, lalu terus Tet. Silakan kembali ke pabrik, jangan kembali ke parkirannya. Kasih arahan. Kan jangan dulu dibuka, silakan tadi gini. Sekarang kasih arahan sama supirnya. Kembali ke parkiran, Tet. Oke. kalau mundur Terus berarti kalau mundur kamu ngasih perintahnya apa di kelompok kamu? Oke, nanti dicoba lagi di hari berikutnya ya. Kalian silakan perbaiki instruksi yang salah, instruksi yang kurang tepat, dan perbaiki lagi sistem kerjanya. Kita akan bertemu lagi di hari yang akan datang. Diulangi di hari yang akan datang mengenai materi ini. Bagaimana permainannya, seru tidak? Seru. Kerja kelompoknya solid tidak? Solid gitu. Solid. Gitu ya, solid. Oke. Untuk kegiatan hari ini, Ibu harap kalian mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di kehidupan kalian, permasalahan yang ada di kelas dengan cara berpikir komputasional, yaitu berpikir secara sistematis dan berpikir secara logis. Oke?
Permainan unplug ini dapat kalian nanti lakukan di rumah. Kan komunikasi yang baik dan benar adalah memberikan arahan yang tepat. Jangan seperti tadi ya kelompok Riko. Kita kumaha ka mana cede gitu. Padahal supir teh nu ngasih tepukan, ya supir ya kenek ngasih tepukan. Tepuknya jangan keras-keras. Buk 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 eta suara kedengeran punggung. Bingung ya Riko ya arahannya. Oh, jadi rapinya gini, pek 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 gitu ya, banyak. Nah, berarti komunikasinya di kelompok ini kurang baik, kurang maksimal. Diperbaiki lagi, oke, di minggu ke depan ya. Di minggu depan pertemuannya kita masih akan mempermainkan permainan ini. Oke? Paham? Bisa dimengerti? Silakan bukunya dirapikan, masukkan ke dalam tas. Ibu. Nanti kemana? Oh ya, KPD-nya kumpulkan. KPD-nya silakan dikumpulkan. Arsya, Adna, Ibu di mana? silakan. Kartu. Simpan di belakang itu. Agna ngapain? Ih, palaur. Kamunya duluan juga. Simpen nih. Ini nanti disimpan di itu di apa? Di kotak penyimpanan. Oke, silahkan. Pelajaran hari ini, materi hari ini tentang berpikir komputasional, Ibu tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran hari ini yang kalian terima ada sedikit cahaya keterangan di dalam pikiran kalian. Oh, ternyata selama ini saya sudah menggunakan KA. Oh, ternyata di dalam KA ada coding. Oh, ternyata coding itu seperti ini. Oh, ternyata jadi ada, oh iya ya, ada kata-kata oh minimal. Seperti itu ya. Jadi nanti minggu depan kita akan bertemu kembali dengan kegiatan yang sama, dengan kegiatan yang lebih baik. Ya, kegiatan praktek kelompoknya lebih baik. Paham? Oke, silakan Bilal pimpin doanya. Duduk siap. Berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk hebat. Ya, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi minggu depan.